Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syahriza. Saudara, jam 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore nanti, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan menggelar konferensi pers. Apakah Erick Thohir akan mengumumkan pelatih timnas pengganti Patrick Kluivert atau ada hal lain? Nanti kami juga akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV yang sudah bersiap di kantor PSSI Jakarta terkait dengan konferensi pers yang juga akan digelar oleh Ketua PSSI Erick Thohir, saudara. Tapi terlebih dulu, informasi terkait dengan mundurnya Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia ini menjadi perbincangan publik karena setelah Indonesia gagal masuk Piala Dunia, banyak masyarakat yang berharap bahwa Patrick Kluivert tidak lagi menjadi pelatih. Walau demikian, saudara, banyak sejumlah nama yang menjadi perbincangan publik soal siapa nantinya yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Tapi sekali lagi Erick Thohir juga memastikan bahwa Sinteyong, nama yang sempat ramai menjadi perbincangan publik untuk kembali melatih timnas, Erick Thohir pastikan Sinteyong tak kembali latih timnas. Walau demikian kami juga masih menunggu apakah nanti dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memberikan statementnya untuk siapa pengganti Patrick Kluivert untuk timnas kita. Peluang bagi Sinteyong untuk kembali melatih timnas Indonesia disebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa 0%, saudara. Seperti yang diketahui bahwa nama Sinteyong memang sebelumnya sempat muncul sebagai kandidat pengganti Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Walau demikian, saat ini timnas Indonesia juga tidak memiliki pelatih usai PSSI dan Patrick Kluivert sepakat mengakhiri kerjasamanya pada 16 Oktober 2025. Dan informasi terkini, saudara, kita akan sapa jurnalis Kompas TV. Ada Putri Oktaviani dan juru kamera Yogi Syahrevi di Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat siang, Okta. Okta, ada informasi terkait apa pengumuman yang akan disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada konferensi pers nanti? Selamat siang Reza dan juga saudara, benar sekali bahwa saat ini kami masih menunggu seperti apa berjalannya konferensi pers oleh PSSI yang digelar di area GBK saat ini, karena memang nanti rencananya akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan konferensi pers tadi sudah disebutkan juga akan dihadiri oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Apakah itu soal pelatih baru timnas atau seperti apa, ini yang masih kita akan pantau bersama. Nah, Reza dan juga saudara, tadi juga sempat disinggung soal pelatih, apakah memang saat ini adalah konferensi persnya adalah soal pelatih. Ini memang sempat diutarakan begitu oleh Erick Thohir setelah timnas ini memutus kontrak dengan Patrick Kluivert. Yang diumumkan adalah dengan waktu itu mekanismenya adalah mutual termination atau kesepakatan bersama atau berpisah secara baik-baik. Ini menyusul adanya anggapan bahwa memang gagal membawa skuad Garuda ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu juga bahwa grafik kemenangan timnas ini tidak mengalami kenaikan signifikan. Memang sejumlah nama, Reza, tadi juga sudah disebutkan bermunculan, termasuk juga apakah akan kembali lagi Sinteyong akan kembali melatih di timnas Indonesia. Tapi memang secara pasti Erick Thohir memang belum menjelaskan ataupun juga menyebutkan siapa nama nantinya yang akan melatih timnas Indonesia. Dan saat ini memang kalau kita pantau bersama bahwa PSSI juga masih membuka komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk juga tentunya untuk mengembalikan bagaimana kepercayaan terhadap timnas Indonesia agar tentunya ke depan tidak akan kesulitan begitu untuk mencari pengganti dari Patrick Kluivert. Sementara Reza dan juga saudara, kalau kita tahu juga untuk agenda FIFA Matchday pada November nanti, ini juga PSSI belum menunjuk pelatih sementara. Tentu harapannya siapa nama yang akan diumumkan ataupun juga apa yang nanti akan disampaikan dalam konferensi pers ini bisa membuka nanti kelanjutan ataupun juga nama-nama yang saat ini juga beredar, apakah benar akan melatih di timnas Indonesia atau seperti apa, dan seperti apa nanti agendanya kita nantikan bersama sekitar 1 jam lagi, Reza. Artinya nanti akan berlangsung pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda, Reza. Ya, Okta, bagaimana suasana di sana? Apakah sudah terlihat ada beberapa misalnya saja pemain yang juga ikut nanti pada konferensi pers nanti, atau ada calon pelatih yang juga mungkin sudah terlihat keberadaannya di sana?
Reza dan juga saudara, tadi kami sampai sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kalau kami pantau sampai dengan saat ini pun juga di belakang saya juga masih kosong begitu ya. Bahkan juga kehadiran dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga belum terlihat. Saat ini juga yang masih menunggu adalah rekan-rekan media yang tentunya nanti akan mengikuti bagaimana konferensi pers pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentu teka-teki soal apa nantinya konferensi pers yang akan dibahas, termasuk yang juga ditunggu-tunggu soal siapa nantinya pelatih Timnas Indonesia berikutnya, apakah yang akan diumumkan pada hari ini sore nanti atau seperti apa, ini yang akan kita lihat bersama Reza di pukul 15 nanti. Reza? Baik, nanti kami juga akan kembali langsung dari kantor PSSI di GBK untuk mendengarkan secara langsung statement dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada jam 3 sore nanti. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juga juru kamera Yogi Syahrevi melaporkan langsung dari GBK Jakarta. Dan saudara, untuk membahas terkait dengan apa yang nantinya disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kita juga sudah bergabung dengan pengamat sepak bola ada Bung Wesley Hutagalung. Selamat siang Bung Wesley, terima kasih sudah bergabung. Ya, Bung Wesley, di sini ada Reza. Bung Wesley, yang saya ingin tanyakan, apa yang nantinya menurut Bung Wesley terkait dengan konferensi pers yang digelar oleh Ketua Umum PSSI jam 3 sore nanti. Apakah memang ini sudah pasti akan mengumumkan pelatih timnas yang baru? Ya, kepastian itu memang masih menjadi pertanyaan kita, harapan kita, Mas Reza. Tapi preskon ini, jumpa pers ini sebenarnya layaknya dilakukan ketika mengumumkan penghentian kerjasama dengan PT Clever dan timnya. Itu yang belum dilakukan sejak tanggal 16 Oktober. Dan publik juga bertanya, setelah itu kan Pak Erick mengatakan beri saya waktu 2 hari. Nah, 2 hari kemudian orang publik tidak menunggu-nunggu. Karena menurut saya tekanannya terlalu berat ya bagi Ketua PSSI, karena selama ini dia mengambil keputusan kan tidak melibatkan banyak exco dalam memutuskan penggantian dengan PT Clever dan memutuskan kerjasama. Jadi ya kita memang menunggu apa sebenarnya yang tekanan seperti apa yang dirasakan oleh Ketum, apakah kemudian dia akan mengumumkan caretaker untuk PSSI sebelum mendapatkan nama, atau memang kerjasama dengan KNVB, Federasi Belanda itu memang mengharuskan kita mencari pelatih lagi dari Belanda. Ya, Bung. Tapi sebelumnya Erick Thohir juga sempat menyebut bahwa PSSI ini masih sulit katanya mencari pengganti Kluivert. Sesulit apa sih menurut Bung Wesley? Itu tidak gampang mencari pelatih yang saat ini tidak punya pekerjaan, punya pengalaman besar, punya kemampuan dengan harga kita itu nggak besar. Makanya publik kalau misalkan kita kembali ke KNVB kan menyodorkan nama pelatih dan kita menyodorkan angka. Cocok nggak angka ini? Kalau kita bicara PT Clever, kalau kabarnya 1,3 atau 1, miliar per tahun. Kalau kita ngomong bicara, Luis van Gaal bisa 16-18 miliar per bulan. Ya kalau Kluivert 1,3 per bulan ya. Nah, Mark van Bommel katanya yang sudah selesai melatih di Belgia, Antwerp, dia gajinya 16 miliar per bulan. Sanggup nggak kita kalau KNVB menyodorkan nama-nama yang angkanya segitu, Mas Reza? Iya. Kalau dari prediksi Anda, ketika memang sejumlah bursa nama telah hadir begitu yang juga menjadi perbincangan publik, siapa yang memang menurut Bung Wesley juga pas sekiranya menjadi timnas Indonesia? Yang pasti ya, Mas Reza, yang kita butuhkan adalah sebenarnya sistem jangka panjang menyangkut dari program direktur teknik sampai ke bawah. Jadi jangan sampai pelatih kepala dengan direktur teknik itu tidak satu nyawa. Programnya apa, sistemnya apa, siapapun pelatihnya, paling tidak dia punya track record dulu yang bagus sebagai pelatih kepala. Bukan pelatih yang baru mulai, kemudian ekspektasi kita besar sekali. Jadi pengalaman sebagai pelatih kepala itu berarti dia memutuskan dan mencari dan kerjasama dengan direktur teknik. Dan sistem program apa yang federasi sodorkan, itu yang penting. Dan itu satu kesatuan. Jangan programnya apa, direktur teknik maunya apa, pelatih kepala maunya apa. Yang kita butuhkan tuh program sistem yang berkesinambungan dan berkaitan dengan semua elemen sepak bola itu. Oke, nah ketika memang masih tanda tanya siapa nama besar yang nantinya juga akan menjadi pelatih timnas Indonesia begitu. Kemarin juga kami sempat berbincang begitu bahwa alangkah baiknya pelatih timnas nanti yang mengetahui medan seperti misalnya untuk Asia saja, untuk terutama di Indonesia seperti apa dan sebagainya, dan mengetahui karakter pemain, itu juga kan menjadi kategori yang memang harus dicari oleh PSSI untuk timnas ini?
sepakat, sepakat. Makanya tadi saya katakan siapapun dia, cuman kita harus mundur lagi ke kerjasama PSSI dan KNVB, Federasi Sepak Bola Mhm. Belanda. Kan agak aneh ya, ketika Menteri Luar Negeri Belanda minta maaf kalau Patrick Kluivert gagal membawa Indonesia. Nggak ada urusannya profesional Patrick Kluivert dengan pemerintah Belanda yang minta maaf. Berarti kan ada Ya, kerjasama nih antara dua federasi sampai akhirnya kemudian memaafkan, minta maaf. Nah, yang nama-nama ini yang kita sodorkan, yang disodorkan oleh KNVB mungkin cocok sama kita atau tidak. Mas Reza, kita nggak bisa membangun sesuatu dengan bermodalkan nama besar dan sejarah masa lalu. Enggak, kita harus oke, bicara sistem dan program. oke. Nama besar Sistem dan juga sebagai program. mantan pemain boleh, tapi Mhm. sebagai pelatih apa? Ya, iya. Oke. Nah, yang juga nama-nama bursa-bursa nama yang memang kuat begitu di media sosial bahkan jadi perbincangan publik gitu. Salah satunya adalah poin yang memang sudah disebutkan bahwa katanya Sintayong juga sudah tidak masuk bursa, katanya ingin move on begitu sebagai pengganti Kluivert. Apakah alasan karena ingin move on ini juga menjadi salah satu cara buat PSSI juga bisa terus maju ke depan, move on begitu seperti yang disampaikan oleh Erick Thohir, atau seperti apa menurut Anda, Bung? Ya, Mas Reza, sekali lagi saya katakan kemarin kan one man show-nya Pak Erik. Dia Ya, sudah menjalin kerjasama dengan KNVB. Mana mungkin orang yang dipecat, dia terima lagi hanya karena betul. tekanan publik yang bicara lagi masa lalu. Pasti harga diri Pak Erik juga sebagai ketum, sebagai menteri, pasti kan akan menjadi bisik-bisik lah. Oke. Kegagalan kemarin itu kan dengan pergantian yang tanpa kejelasan, Mhm. kemudian tanpa diskusi tiba-tiba muncul nama Patrick Kluivert, ya itu kan akan menjadi pertaruhan bagi Pak Erik kalau misalnya dia kembali ke Sintayong, ya publik akan mencemooh, Oke. itu pasti. Banyak hujatan nih nantinya akan diterima PSSI begitu ketika memang STY kembali melatih timnas begitu menurut Bung Wesley ya. Oke, Bung Dan Wesley tidak ada kita harus jaminan jeda. kan STYK berhasil. Oke, kita harus jeda sejenak karena usai jeda kami juga akan kembali berbincang. Ada yang akan bergabung juga mantan pemain timnas Zainal Arif. Usai jeda bersama Bung Wesley nanti di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami.